Halo Sobat Handal, terima kasih sudah kembali di Handal Academy sesi Civil 3D. Kita lanjut ya ke pembahasan bagaimana caranya membuat koridor. Tapi sebelum kita membuat koridor, ada satu hal yang perlu kita kerjakan, yaitu memastikan koridornya itu punya potongan melintang. Ya pastilah ya, potongan melintang dulu yang jadi kita buat ya. Cara membuat potongan melintang, teman-teman bisa klik di sini ada assembly, lalu create assembly. Nah, di sini kita beri nama misalkan misalkan jalan desa ya, karena posisinya di desa. Description seperti apa, ini kita pakai basic aja dulu ya teman-teman, nggak perlu diganti-ganti, kita langsung oke saja. Lalu di sini kita klik di mana assembly ini akan dibuat, misalkan di sini. Nah, ini posisinya teman-teman nanti perlu dibuat rectangle ya, rectangle aja biasa. Karena apa? Karena dia kecil banget, takutnya nanti udah buat-buat malah nggak kelihatan kan, karena susah tuh ya, kecil merah kecil nyempil banget ya. Jadi ini harus dikotakin biar kita nggak bingung nanti kalau misalkan desainnya udah banyak. Lalu kita udah buat assembly-nya, kita buat sub assembly-nya. Caranya gimana? Kalau misalkan saya udah punya nih di kanan ya, ini udah siap sih, tinggal pakai lalu udah hide gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada, biasanya tuh belum ada ya. Ini tinggal klik aja di sini, tool palettes, klik. Nah, nanti dia muncul di sini di kanan. Pokoknya dia muncul lah. Kalau posisinya yang saya ini karena udah sempat di hide di sini ya, jadi emang dia udah sedia di sini. Lalu kita tinggal klik, kita buat jalannya. Misalkan kita membuat jalannya standar dulu dengan line super elevation hour aja yang biasa. Klik kanan, klik kiri gitu ya posisinya. Kita bisa lihat nanti di properties ya teman-teman, nih bisa lihat ini side-nya di kanan, panjangnya 3,6, slope-nya minus 2%, dan tebal-tebalnya juga pakai super elevation atau enggak, away from crown atau enggak gitu ya. Ini perlu diinformasikan ya teman-teman, perlu di teman-teman rancang. Kalau misalkan mau pakai super elevation, pakai yang sesuai ya, misalkan right line outside ya, jadi dia kanan, jalur kanan keluar gitu, dia fokusnya keluar outside ya, itu teman-teman. Kalau misalkan posisinya ini di kiri ya teman-teman pasangnya di kiri, jangan sampai ketukar, karena kalau sampai ketukar nantinya pas di cross sectionnya aneh gitu ya. Nanti kita coba kalau udah memang ngeluarin cross sectionnya, ini kan masih baru mau koridor ya. Tebelnya misalkan kita pakai standar-standar Indonesia, misalkan aspal 0,04 mili, 0,04 meter. Lalu ini misalkan kita pakai, misalkan kita pakainya perkerasan beton aja ya, 0,3, ini LC 0,1, lalu agregat kelas A 0,15 nih. Oke, nah kalau misalkan ini tuh sebenarnya bisa nih teman-teman digantinya langsung sekaligus bareng ya. Nah ini misalkan lebarnya 3,5, ininya minus 3, tuh dia barengan berubahnya, ini 0,04, 0,3, 0,1, 0,15. Super elevationnya tentu beda ya, kalau super elevation nggak bisa dibarengin karena emang posisinya kan beda. Nah oke, terus ini ada apa sih bendera ini tuh pivot ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kesalahan atau apa tuh dia bisa ngerevisi sendiri pivot, karena potensial pivot. Tapi saya biasanya nggak pakai karena jarang pakai aja gitu ya. Tapi mungkin nanti suatu saat saya akan pakai, saya belum belajar lebih jauh tentang potensial pivot ini sih dan kegunaannya. Tapi sementara saya jarang pakai karena ngeramein dari gambarnya itu sendiri. Oke, kita buat shouldernya sekarang. Shouldernya klik di table shoulder. Ini banyak ya teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Soldernya kita pakai yang biasa aja lagi ya, extend all. Kita klik di ujung sini ya teman-teman. Nah, kita klik. Kalau misalkan kita kliknya nggak di ujung situ, dia posisinya ya menyesuaikan dengan yang ada di situ. Misalkan di sini ya, kliknya di bawah sini, dia akan di bawah munculnya. Gimana cara mindahinnya? Simple, tinggal klik di sini, lalu pindahin. Jangan klik move ya, karena kalau klik move dia akan berubah semua. Contoh nih misalkan ya, move, tuh, gitu ya teman-teman. Jadi sama ini juga berubah semua tuh. Jadi nggak perlu dua kali kerja lah maksudnya ya, langsung aja. Ini kita ganti, sesuaikan dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah jadi teman-teman, dan kita tinggal buat daylightnya ya. Daylight itu galian timbunan kita buat, atau ya kita buat daylightnya, kita menggunakan daylightnya standar aja, kita menggunakan daylight max width ya. Di sini kita klik di sini. Sorry, jangan yang ini. Standar itu pakai yang mana sih? Saya suka lupa ingat sih kalau misalkan ini tuh harus menggunakan yang ini Delect bench ya teman-teman.
Daylight bench. Nah ini tergantung kebutuhan sih daylight, nanti kita bisa explore ya daylight itu kayak gimana. Nah ini kita coba sesuaikan ya teman-teman, mau berapa nih kemiringannya, 2:1 kah, terus max cut headnya tuh tinggi maxnya berapa, terus nanti bench slope-nya atau rounding parameternya berapa gitu ya. Jadi itu bisa diatur-atur lah ya, tapi kita pakai standar aja dulu ya, yang penting kita bisa buat. Oke, sekarang kita ke alignment ya, ke alignment, lalu klik alignmentnya, lalu kita klik koridor. Sini kita klik koridor, kita kasih nama koridornya, misalkan koridornya namanya handle koridor ya, gitu aja dulu lah ya. Terus kita pilih alignmentnya, kita pilih profilnya, jangan sampai salah pakai FG ya teman-teman. Assembly-nya pakai yang mana, tadi ada udah punya jalan desa. Oke, target surface-nya pakai yang EG latihan, kita klik OK. Nah di sini langsung muncul baseline and region parameter handle koridornya, kita langsung oke saja dan dia langsung jadi koridor. Nah ini teman-teman, jadi sebuah koridor. Nah ini yang merah ini artinya adalah galian, yang hijau ini adalah timbunan. Kalau misalkan kita lihat secara object viewer ya teman-teman, itu kita bisa lihat dia sudah jadi sebuah jalan dengan galian timbunan yang sudah terbentuk dari hasil rounding atau hitungan otomatis dari Civil 3D nya ya teman-teman. Nah ini maxnya 3 kan, jadi 3 dia punya bench slope, terus dia baru ke atas lagi gitu teman-teman. Oke, itu cara membuat koridor ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Terima kasih.